Top leader kita dari Jakarta, Pak Sanur, Bapak Ibu, selamat datang Bu di Pangkal Pinang. Dan rasa hormat saya juga dengan Pak Sugianto yang memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Alhamdulillah dengan waktu yang begitu singkat kita berjuang untuk membesarkan Tri ini, karena ini bisnis yang sangat luar biasa. Dan ini insya Allah kita Pangkal Pinang dalam waktu 1 tahun ke depan ini kita sudah harus luar biasa sekali. Kami lagi kali ini luar biasa. Kami kemarin di Pangkal Pinang di Bobuali, Bangka Selatan, kita wakil bupati, anggota DPRD kita undang untuk insya Allah semua akan support. Mudah-mudahan di Pangkal Pinang di daerah-daerah lain juga sama. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Deddy Kusdiana dari Bobuali. Tapi juga keliling-keliling juga Pangkal Pinang, Sumatera udah biasa jalan-jalannya. Oke, karena ini waktunya singkat, saya akan memperkenalkan Tri ini. Ya. Jadi ini yang pertama kali ya saya coba untuk menawarkan kepada mitra kita. Pertama adalah bagaimana kita mengolah pola pikir. Karena budaya kita di Bangka ya, biasanya kalau diajak nabung kita berat kan? Semua berat. Kita pertama kali ngajak kawan, yuk kita nabung real, jangan kena nabung bang, makan ini susah. Itu kita nabung. Besok pagi kawan kita dari dealer motor, dari racing, Pak ini ada tawaran motor, katanya 1 juta angsurannya dipotong 6 bulan. Kenapa? Oh jadi itu budaya kita. Jadi pertama, kalau kita sudah jadi mitra ataupun kita sekarang bagaimana merubah pola pikir kawan-kawan kita dulu, masyarakat kita. Ini budaya kita di Bangka gitu. Orang Bangka kalau nabung tidak kawah, bukan tidak ada duit, tidak kawah. Sebenarnya bukan tidak ada uang. Jadi pola pikir ini dan kadang-kadang kita nggak tahu. Ada 3 kepastian waktu yang kita hadapi di depan. Nah inilah kepastian apa? Pertama, kita pasti tua. Pasti tua. Pasti tua kita tidak bekerja, namun perlu biaya hidup. Ya kalau kita tidak beri umur panjang, kalau diberi umur panjang, pasti kita akan merasakan namanya pensiun. Kalau kita tidak punya pensiun, apa yang terjadi? Pasti kita tergantung kepada orang lain ataupun anak kita. Iya kalau anak kita berhasil, kalau tidak, nah nanti kalian apa kelanjutannya? Nah. Jadi nabung dan nabung yang namanya pensiun masa tua kita akan ketemu. Inilah jadi banyak kita di Bangka yang selalu meremehkan ini, meremehkan masa pensiun ini. Lah nabung dah, kan begitu bahasanya. Padahal uang ada, apalagi bapak-bapak ada yang bisa merokok. Jadi merokok 2 bungkus sehari, padahal nabung sini cuma 12.000 per hari udah cukup. Berat untuk nabung karena tidak memikirkan ini suatu pola pikir. Nah di era industri 4 ini kita sudah berubah, semua serba digital, semua serba canggih, semua serba HP. Tapi kalau kita tidak mikir ini ke depan bagaimana? Kemudian ini hasil survei. Kita tidak tahu bahwa ternyata di Indonesia ini 9 dari 10 Indonesia ternyata masa pensiunnya itu sudah siap. Ini survei, bukan kata saya. Ini kata survei internasional yang mengatakan eksekutif. Jangankan kita yang mungkin bekerja bukan seorang pegawai, ini yang bekerja sebagai pegawai juga di masa pensiunnya mereka susah. Banyak Pak, saya alami juga, termasuk kita punya orang tua juga walaupun pensiunan 5, tetap aja udah pensiun bekerja. Kenapa? Karena masih ada tanggungan anak-anaknya. Ya kayak pensiun kan tidak cukup. Ini kenapa kita tidak mencoba untuk berubah itu? Jadi 9 dari 10 manusia tidak siap untuk itu. Apakah kita mau seperti ini? Tidak siap. Saya kira janganlah. Aku juga setelah kenal AI tidak mau gitu kan? Jangan sampai begitu. Nah, kemudian, apakah ada yang seperti ini? Nah, ini masa pensiunnya yang kita harapkan. Jadi ke depan di masa pensiun kita umur 60 kalau bisa jalan-jalan, ngasuh cucu, kan gitu kan? Datang ke sini. Ini yang kita harapkan karena ini orang yang memang mempersiapkan untuk masa depan. Ibu-ibu bingung kok. Pada ini gambarnya cuma orang bule,
Mana orang Indonesia? Dicari-cari di Google, tidak ada Indonesia seperti ini. Nah, Indonesia ini seperti apa? Maaf, bukan menghina orang Indonesia atau musuh ini. Ini ada di Indonesia, sedih. Nah ini Bapak Ibu. Jadi sedih sekali kita. Kenapa? Ini kebanyakan orang kita karena tidak mempersiapkan masa pensiunnya seperti ini. Jadi mereka harus bekerja sampai usia tua karena tidak mempersiapkan hari tuanya. Ini banyak kita temui ya, di mana-mana pun banyak orang tua yang masih bekerja. Ya syukur kalau anaknya sukses, ya bisa diperhatikan anaknya. Tapi kalau anaknya yang mungkin lupa kadang sama bapaknya ada seperti itu, ini akan terjadi. Mereka akan bekerja sampai tua. Nah mudah-mudahan hari ini kita jangan sampai seperti ini. Setuju? Saya berharap yang hadir di sini benar-benar merubah pola pikiran kita supaya kita mempersiapkan masa tuanya. Bapak-bapak di sini yang ibu-ibu dan anak laki dan begitu nikah sampai tua. Ibu-ibu pun, bapak-bapak pun dan anak bini sampai begitu. Ya, hidup tidak ada kepastian. Kita tidak tahu hidup itu kapan kita dipanggil oleh Allah. Ini yang terjadi. Nah, oke. Kemudian ini suatu kepastian yang kedua. Nah, kita pasti menemukan yang namanya anak kita sekolah, pasti akan bersekolah, berkuliah. Kita perlu dalam pendidikan. Karena kita lupa tadi bisa beli motor, besok pagi beli lemari, besok pagi ganti horden lagi. Tukang horden tiap hari keliling-keliling. Yang dari Bandung naga horden, di horden. Padahal kita nggak perlu. Nah, karena kita nggak perlu nabung. Nah, dengan tabungan ini mudah-mudahan kita bisa untuk anak sekolah kita yang masih punya anak yang di usia sekolah. Kalau enggak, bisa juga tabungan kita buat ini. Nah, ini buat kita umroh ataupun wisata religi. Nah ini saya kira tepat nih. Saya berpikir program apa? Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang punya teman di lingkungan pengajian, kan sini umroh tuh kencang ya. Nah kalau kita nabung di sini 5 tahun, kita sudah bisa umroh Bapak Ibu. Nah selain uangnya dari umroh, apa yang keuntungan keduanya? Kita masih punya asuransinya, punya proteksinya. Tapi kalau nabung di tempat lain, habis uangnya sudah. Kalau di sini, ajak teman-teman untuk nabung umroh dulu. Biar jadinya kita hidup. Sekiranya ini suatu kepastian yang bakal kita temui. Yang ketiga, ini suatu kepastian. Pasti kita sakit, nggak mungkin sehat. Saya juga lagi Bapak Ibu nih, beberapa hari ini terus nih. Nah, kemudian yang pasti lagi kita kapan itu akan dipanggil oleh Tuhan. Ya. Nah, ini kita akan dipanggil Tuhan. Yang pada akhirnya kita meninggal. Nah, ini saya ambil ya. Ini satu kutipan bahwa ini satu hadis menyatakan sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sama manusia. Nah, inilah yang selalu saya ingat. Jadi kalau saya hari ini tidak mempersiapkan itu, apa yang jadi nasib anak saya? Saya punya anak, udah ada yang besar 2, yang 2-nya masih kecil. Kita nggak tahu hidup kita, tapi kalau sudah kita persiapkan, insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan mereka kita tinggalkan dengan ketidakdisiplinan. Orang bilang, ngapain ini banyak-banyak kayu dan dibawa matilah. Ada seperti itu. Tapi paling tidak tuh kita di Bangka ini kalau meninggal biasanya kami bilang hari kalau di Bangka Selatan ya tahlilan. Kita punya kawan karena kemiskinan dan ditahlil. Bayangkan sedih dan ya. Nah, tapi kalau kita ada tabungan triai, nak besok pagi meninggal lagi anak ahli waris ini tidak susah. Paling tidak ada yang diharapkan untuk membiayai acara pemakaman sampai akhir kita. Inilah manfaat dari tabungan. Jadi 3 kepastian inilah mudah-mudahan ini jadi merubah pola pikir kita. Kenapa? Kalau nabung Bapak Ibu biasanya cuma kenceng 2 bulan 3 bulan. Besok pagi lah malas. Alasannya apa? Pak, nah ayo nih coba tidak baca ada. Utamakan ayo dulu. Karena biasa seperti itu. Umumnya nabung. Karena apa? Karena hanya ikut-ikutan. Tidak merubah pola pikir kita.
Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita bahwa kepastian ke depan itu akan kita hadapi dan kita persiapkan untuk di hari sekarang ini. Nih, solusinya kita bicara solusi. Apa solusinya? Program Ibu. Ini program yang sangat luar biasa sekali. Apa itu? Nah, ini mungkin kalau yang mitra yang sudah gabung udah paham ya. Ini bagi yang belum gabung di sini. Nih, program menabung dan mengajak teman menabung sangat luar biasa sekali. Keuntungannya apa? Dapat investasi, dapat proteksi asuransi, dapat penghasilan. Nah, jadi kan ada juga yang tidak baca apa namanya ngajak kawan. Artinya kalau nggak bisa ngajak kawan, kita cuma bisa dapat investasi dan proteksi asuransi. Tapi kali ini ada bisnisnya, kenapa tidak kita jalankan? Bapak Ibu, kalau kita jalankan, artinya kita dapat penghasilan sehingga apa? Kita gratis nabung dan dapat pasif income. Kira-kira sampai nggak gratis nabung? Rasa itu nggak semua kan? Pasti mau kan? Pasti mau. Kalau sudah gratis nabung besok pagi udah ada jangan nabung lagi, nggak mungkin orang bakal berhenti. Tetap dia akan nabung. Kenapa? Sudah gratis. Cara gratisnya apa? Ya kita jalankan bisnisnya. Kita ajak kawan sebanyak-banyaknya, minimal 3 orang kita ada. Nah, ini siapapun Anda menabung di sini. Jadi jangan sampai aku ini tidak sekolah kah, tidak baca nabung, ya sesuai di sekolah. Tidak seperti itu. Latar belakang apapun bisa menjalankan bisnis ini. Nanti orang yang di belakang kita ini yang akan menjelaskan dengan latar belakang apa. Jadi tidak ada latar belakang yang bisa menentukan orang sukses. Tidak ada. Semuanya bisa. Siapapun orang yang bisa kalau dia yakin dan konsisten terhadap bisnis ini. Kemudian, nah ini perusahaannya. Jadi Bapak Ibu nabung ini, saya mungkin agak cepat ya. Ini perusahaannya itu Salindo. Ini perusahaannya cukup lama, 40 tahun lebih ya hadir di Indonesia ini. Nah, ini jadi kita berdiri di bawah bukan perusahaan yang asal-asalan. Jadi perusahaan ini siapapun orang tahu namanya Salindo. Grupnya siapa saja. Nah, ini kalau cabangnya luar biasa di Indonesia, orang bertambah lagi, bukan cuma ini. Nah, legalitasnya, nah ini yang paling penting. Orang saya masuk sini, saya tanya Pak Sugianto waktu itu, kok saya cuma hanya tahu legalitasnya apa. Karena banyak di Tombol itu investasi bodong. Di Pangkal Pinang juga sama. Pada tahun-tahun kemarin saya datang ke Pangkal Pinang selalu bilang, yuk HP Biden sampai Mela dengan yang kemarin-kemarin selalu bicara seperti itu. Betul. Selalu bicara begitu. Nah, kita jelaskan mereka ini beda. Ini tabungan yang punya legalitas yang jelas. Legalitasnya apa? OJK. Nah, ini OJK. Dan kadang-kadang orang bicara tidak syariah lah, ini ada haram lah. Nah, untuk apa yang namanya Dewan Syariah? Jelaskan ke mereka, Dewan Syariah ini paling penting sekali. Saya orang perbankan syariah, saya paham. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini kalau nggak punya sertifikasi dari MUI, mereka tidak bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah di dalam sebuah perusahaan. Jadi Bapak Ibu, jadi luar biasa sekali. Perusahaan ini punya legalitas yang luar biasa, yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita ragu lagi. Nah ini, kemudian Salim Group. Nah, Bapak Ibu kenal kan yang nama yang ada di sini Indomaret, ini di Pangkal Pinang lah dia. Ya kan? Kemudian Indofood, tiap hari makan mie goreng, si ibu-ibu makan mie goreng Indofood. Jadi ini kelompok dari CAR ini. Jadi kita masuk dalam grup besar ini. Kalau bahasa orang bisnis ini kita berada di 9 naga grupnya. Nah, ini di perusahaan cukup besar sekali. Dan ada bergabungnya lagi. Kemudian ini Dewan Komisionernya Pak Antoni Salim. Kemudian perusahaan kita juga di asuransi lagi Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi jangan takut nanti nggak dibayar. Waktu ini nanti kalau nabung di sini ngambil lagi dapat lagi. Jangan takut. Yang jelas kita sudah di asuransi. Jadi apa namanya itu kekuatan modalnya cukup besar sekali. Jadi jangan ibu takutkan lah untuk kali. Kemudian yang ke berikutnya
Nah ini tabungan cerdas. Inilah kita nanti Ibu, Bapak Ibu, kita istilahnya tabungan cerdas itu dengan sistem Carlin-Fromage ini yang di CAR itu dengan sistem unit link. Inilah produk yang kita tawarkan, yang kita namakan 3i Network tadi. Kalau saya menabungnya di reksadana, kemudian, nah Bapak Ibu biasa sering bertanya kawan-kawan, Pak, kalau kami nabung di sini bisa nggak diambil uangnya? Pasti begitu kan? Pasti nanya. Karena kalau di bank, biasanya kalau nabung besok pagi nabung, terus saya lagi ambil, lagi beli ini kan ambil beli. Kalau di bank itu bagi saya bukan nabung, cuma itu baik. Tapi kita dikasih ATM. Baca ke sini jam kalau dulu agak mungkin susah, nggak dibuka apa, nggak bisa ngambil duit. Sekarang nggak tengah malam, nggak pagi, nggak siang, kapanpun bisa ngambil duit. Itu bukan nabung sebenarnya. Yang nabung itu ya nggak diambil. Kita perlu aja kapan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, tapi di 3i Network di program ini kita bisa ambil uangnya. Cuma kita tidak bisa 100%. Tahun pertama cuma 40% bisa kita ambil, tahun kedua 75%, tahun ketiga 95%. Nah, kemudian 95%, 95%, tahun ke-6 100%. Baru kita bisa ambil. Jadi kalau ibu-ibu kelak tidak ambil duit tahun ketiga, "Duh Pak, dapat CAR semua." Nah ini karena ada kena biaya-biaya seperti ini. Jadi sampaikan Bu ke mitra-mitra kita juga. Kalau ibu sudah memprospek orang, sampaikan juga, jangan sampai nanti ini banyak kawan-kawan di asuransi sekali dan ngambil duit, akhirnya ada duit kan? Kan di bawah dulu udah bilang, karena tidak bilang sebelumnya. Nah kita kasih tahu ke mereka. Cuma kalau menurut saya jangan diambil Bapak Ibu, kita jalankan bisnisnya, karena bisnisnya menghasilkan. Nah kemudian nabungnya bagaimana? Nah ini nabungnya cuma cukup 350 Bapak Ibu, paling kecil 700, kemudian biaya registrasinya 50. Saya tanya Bapak Ibu, sekarang ada nggak bisnis yang bisa menjalankan dengan modal 50.000? Nggak ada. Karena apa? Jual kue aja itu kalau nggak ada uang 200-300 ribu modal untuk kue itu nggak mungkin. Nah ini kita cukup sekali 50.000 modalnya. Nah kemudian nabungnya setiap bulan 3,5 atau 700 atau 1 juta, ini milik kita. Uangnya tetap ada, kapan bisa diambil. Cuma modal usahanya 50.000 modal usahanya, tapi kita lihat Pak Sarno bisa menghasilkan bukan puluhan juta, ratusan juta. Nah kenapa nggak mungkin kita? Kita juga bisa nanti. Oke, saya lihatkan ini nabung naik. Yang 3,5 ya. Keuntungan nabung di sini, kita pertama ada investasinya. Investasi ini, jadi kalau kita tabung selama 5 tahun, ini kira-kira diilustrasikan sekitar 24 juta. Dengan catatan itu pertumbuhannya 6-20%. Nah jadi uang kita yang kita simpan, dengan catatan kita tiap bulan rajin nabungnya, nggak bolong-bolong gitu kan. Nah jadi pertumbuhan investasinya bagus. Nah kalau kita untuk umroh kan Bu, 5 tahun ke depan bisa nggak? Bisa. Ini. Nah ambil untuk umroh karena kita punya proteksi asuransi dibayar sampai usia 74 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, jadi kalau kita meninggal sebelum usia 74 tahun, kita dapat klaim asuransi 21 juta kalau yang 340. Nah, kalau dikasih Allah umur 74 tahun, ya sesuai dengan perjanjian nggak dapat. Itu bonusnya dari Allah umur kita kan. Nah ini, jadi kita dapat asuransi, kemudian asuransi juga bukan cuma 21 juta, nilai investasi yang ada di sini juga kita dapat kalau kita belum ambil uangnya. Ini. Kemudian bagaimana caranya supaya ibu-ibu ini nabungnya gratis? Nah, kalau mau nabungnya gratis Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ajak teman, gampang aja teman, nggak susah. Kalau ditolak biasa, jangan baper Bu. Saya ditolak terus. Nah, saya juga sama ditolak terus. Tapi kalau nggak ditolak, kita nggak berusaha gitu kan. Nah, saya sering ingat ya, ada Pak Busmi, saya pernah dengar di YouTube Pak Busmi ditolak 300 orang. Saya bulan yang lalu ke Koba, ke rumah teman Morspen ditolak
di jalan Gusmik aja 300 orang masa saya sih orang di kolam lah kecil hati ya di jalan-jalan saya begitu udah hati ngomongnya 300 Gusmik ini baru 1 orang ngapain kita putus asa. Nah itu biasa ternyata sama pasal juga cerita sama saya semalam ditolak juga banyak. Nah itu jadi jangan takut ditolak, justru ditolak itu yang membuat kita besar Bapak Ibu. Nah jadi bagaimana biar kita gratis ya kita jalankan nanti. Nah ini apa namanya tuh beda kalau nabung di bank tadi kan. Kalau nabung di bank kita harus 21 juta 5 tahun nabung lagi. Kalau kita cukup stop nabung, uangnya bisa berkembang. Kita dapat asuransi, dapat penghasilan di sini. Ini enaknya nabung di Ria Network. Jadi kalau orang Pangkal Pinang, Sungai Pangkal Pinang nabung di Ria Network, pada rasa itu udah susah kita ke Transmart. Transmart ada uang, setiap bulan habis duit Bu. Kalau Bapak Ibu sekarang udah punya penghasilan 30 juta aja. Transmart itu nggak muat lagi Bapak Ibu. Tiap bulan kita belanja ke sana. Nah inilah makanya coba kita nabung di sini. Oke, Bapak Ibu, kita bicara sekarang masalah bisnisnya. Ya, kira-kira Bapak Ibu nak menjalankan bisnisnya, mau nggak? Harus mau. Harus mau. Kenapa? Karena dengan bisnis inilah kita bisa mendapat penghasilan. Caranya apa? Gampang caranya kan? Menabung dan mengajak teman menabung. Cuma ini aja. Nah, dengan ini, dua ini kita bisa punya penghasilan. Caranya? Nah, gampang ternyata. Dulu saya pikir susah. Ternyata kalau ngajak 3 orang, kita dapat bonus. Hari ini kita masuk, ajak 3 orang, bulan depan udah dapat. Dapatnya berapa Pak Dedi? Nah, 200 sampai 250. Nah, gratis Bu? Belum. Tapi setengah gratis, betul nggak? Tinggal nambah 150.000 bulan gratis. Nah, bulan depan Bapak Ibu ajak supaya teman yang 3 tadi nabung dengan hal yang sama. Ajak teman pergi buat helikopter. Nah, berapa yang ngasih lagi itu? 500 Bapak Ibu. Nah, kalau 500 artinya Bapak Ibu nah gratis Bu. Gratis. Ada sisi 150. Beli bakso satu pecah bro, hari itu beli bakso 150.000 kan? Nah, artinya masih ada sisa Bapak Ibu. Nah, kalau kita bulan depannya lagi kita ajak lagi kawan, ini yang ngajak bukan ibu nih Bu ya, temennya yang ngajak. Kalau ibu yang ngajak bukan tadi malah lebih besar lagi. Ada bonus yang lain lagi. Itu baru teman ibu yang ibu suruh ngajak. Kalau ibu ngajak setiap orang setiap bulan itu 5 ya saya rasa nabungnya gratis, bonusnya luar biasa. Nah, kalau kita ngajak teman kita tadi 1,5 juta setiap bulan, Bapak Ibu sudah nggak perlu kerja lagi, apalagi jaringannya Ibu. Nah kita kerja gotong royong Bapak Ibu, jangan takut apa ini enak di atasnya, enggak, kita padu semua. Karena kita saling ini namanya kerja tim, kerja sama. Semuanya saling membantu karena kita punya 3 kaki Bapak Ibu. Jangan takut kalau aku nyari orang rugi kawan di sini. Tidak Bapak Ibu, kita saling bantu. Saya bantu teman-teman kita angkat semua itu. Di sini di try ini, di PA ini yang paling saya suka, kita bisnis di sini adalah suksesnya bersama Bapak Ibu. Bersama, bukan sendiri. Kata Pak Bos saya bilang ke saya Pak Sugiarto, kalau sudah Pak Sugiarto kalau masalah uang mungkin tidak jadi masalah. Sukses sudah sukses. Tapi yang belum sukses namanya apa? Mensukseskan orang. Luar biasa. Saudara Pak saya selalu ingat kata beliau, ini saya ingin mensukseskan orang. Sama Pak. Kalau saya sukses juga bukan cuma sekedar saya sukses, tapi bagaimana saya juga ikut sukses. Oke. Cukup Bapak Ibu ya. Ini nanti lebihnya kita bisa bawa bahasnya ke dalam bonus ini. Nah, yang penting Ibu tahu bahwa bonusnya banyak. Mengajak teman dengan cara seperti ini, dikasih sistem ini, ibu-ibu, bapak-bapak bisa punya penghasilan sebesar ini Bapak. Bukan mustahil, ini udah nyata, udah banyak di Indonesia ini, bukan puluhan ribu, bukan cuma 1 orang, puluhan ribu orang sudah mendapat bonus, termasuk kita sendiri udah gratis nabung Bapak Ibu. Istri, anak saya udah gratis nabung. Ya, nggak perlu pakai kantong sendiri, udah dari sini udah cukup, udah gratis nabung. Tinggal kita lebihnya yang kita cari. Nah,
Kemudian, nah kalau kita mengajak orang, kita dapat bonus seperti ini Bapak Ibu ya. Selama 3 tahun kita dapat bonus 50.000. Nah ini nanti saya akan jelaskan nanti di bawah lagi yang ini. Kemudian, nah apa saja bonusnya? Bonusnya banyak Bapak Ibu. Jadi bukan cuma satu bonus. Bonusnya ini ada bonus elit, posisi, level. Ini bonus luar biasa. Sampai jalan-jalan ke luar negeri. Nah, perjalanan keluar kota. Ini kalau Pak Sarno keluar kota dapat uang pribadi, dibayar Bapak Ibu. Kalau sudah kita punya posisi yang di atas berapa ya? Ya, itu sudah kita bisa jalan ke kota punya prospek kan. Misal Palembang, ibu baca Palembang naik pesawat dari sini. Itu jadi enak bisnis ini, luar biasa. Saya bilang Pak Win di bawah dari dulu. Pak Win, kenapa nggak dari dulu ya saya kenal bisnis ini? Tapi Tuhan baru sekarang memperkenalkan kita. Itu kalau dari dulu mungkin sudah saya pakai masalah juga tuh. Kalau dari dulu Pak. Itu tapi Allah itu ya adil. Mungkin Pak Dedi harusnya sana ya berjuang. Itu dari takar oleh Maha Kuasa. Ya, tapi jangan kita sia-siakan hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi suatu hikmah bagi kita untuk menjalankan di sini. Nah, kemudian ini bonus-bonus elit ya Bu ya. Jadi kalau kita ngajak orang 5 aja dalam satu bulan itu, kita sudah dapat penghasilan kita bulan itu 800. Nah, tapi kalau kita ngajak 10 orang, kita bisa 1 juta bonusnya aja ini. Belum yang lain, belum bonus jaringan yang lainnya. Oke. Nah ini bonus posisi. Jadi inilah yang kita kejar kalau ingin menjalankan di sini dengan keseriusan. Paling tidak kita dari awal dari tim agensi, leader, terus sampai saat ini kita hadir front agensi kita. Bapak Ibu udah kelihatan kan berapa gajinya. Nah, itulah front kita. Jadi di sini tidak untuk kemungkinan, yang jelas ada suatu kemauan dari kita. Oke. Jadi keuntungan dari nabung sini, Bapak Ibu jangan takut. Kita juga perusahaan yang besar, kemudian legalitas kita terjamin, produk investasi jangka panjang, pangsa pasarnya sangat besar sekali. Apalagi di Pangkal Pinang, jumlah penduduk Pangkal Pinang 200.000 saya tahu, 200.000 lebih. Artinya paling tidak yang masuk sini baru berapa ratus orang. Berpotensi yang luar biasa. Kalau semua orang setengah orang di Pangkal Pinang yang nabung, asal keron gitu semua ini. Iya, tenang. Saya yakin kapan saatnya insya Allah kita keron. Cuma waktu yang membedakan itu aja. Nah, kemudian sistemnya cukup bagus. Kita bisa lihat dari aplikasi di HP zaman sekarang. Kita lihat mau siapa yang ngurus berapa investasi saya sekarang. Semuanya bisa lihat. Jaringan kita berapa. Risikonya kecil kan cuma 50.000 modalnya Bapak Ibu. Kalau bisnis yang lain kan 100.000 6 jutaan kan. Sekali rugi lah tutup utang dengan bayar utang. Kalau pinjam duit itu. Tapi di sini 50.000 saya udah stres dong cuma gagal di sini. Tapi kalau yang lain belum tentu. Ini risikonya sangat kecil. Kemudian sumber penghasilan tidak terbatas. Jadi kalau kita serius menjalankan, insya Allah. Kemudian juga bisa mendapatkan passive income yang dapat diwariskan. Nah, dan program menabung ini kan program pemerintah juga. Jadi jangan takut kita untuk menabung. Oke, jadi kalau kerugian ini Bapak Ibu menurut saya, tapi kalau tidak ikut nabung dan tidak menjalankan bisnis. Kenapa? Saya bilang tadi karena kita sudah berubah pola pikir kita. Kalau kita tidak ikut di sini, ya jelas kita rugi tidak menjalankannya karena kita sudah tahu kan manfaat dari tabungan PIA ini. Nah, kemudian, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bagi yang belum bergabung hari ini, jangan menunggu lagi. Pak dia, ini aku udah tanya laki dulu di rumah, ibu-ibu, yang kata bapak-bapak, nanya orang rumah dulu. Yang orang rumah udah tahu di rumah, yang bapak, yang ibu-ibu, yang laki di rumah udah tahu ceritanya, Ben. Jadi nabung Pak, aku udah nabung apa ya? Tidak tahu ceritanya. Nah, jadi keputusan itu yang kadang-kadang membuat kita tidak jadi gabung, karena bertanya kepada orang yang tidak paham, yang tidak mengerti, yang tidak tahu sebelumnya. Nah, ibu-ibu sudah tahu dengan hari ini harus berada di sini, jangan berada di sini. Kenapa? Kalau berada di sini, sudah ini orang masuk itu di bawah. Kalau ibu hari ini di bawahnya, besok pagi udah berubah. Artinya kita mendapat offset dari mereka juga. Jadi pemilihan waktu adalah segalanya dalam bisnis. Dalam bisnis jaringan seperti itu.
Nah, ini support sistemnya. Jadi kalau bapak ibu-ibu, Pak ini saya tidak punya HP Android, tidak jadi masalah. Leader kita ada, kita bisa bantu untuk menanyakan, bisa. Jadi jangan gara-gara ada punya HP Android, ibu-ibu dan jadi nabung di sini. Jangan bapak ibu. Nah, kemudian, cara bergabung. Jadi jangan sampai nanti bingung pula cara bergabungnya. Nah, cara bergabung cukup calon sponsor, kemudian bayar 150.000, nabung berapa, menyerahkan formulir, itu dengan KTP, tanda tangan di sini. Sangat sederhana sekali. Tidak ribet bu, tidak macam kita urusan di pemerintah nah ini. Oke, terima kasih. Cukup di sini karena juga saya harus cepat ya karena waktu. Nah, namun sebelumnya saya ingin juga kasih informasi seperti ini. Nah, inilah front kita yang ada. Mungkin yang hadir di sini Bapak Ibu nanti melihat siapa. Ini yang 10 Pak Sarno hadir dengan kita. Nah, nanti beliau akan menceritakan latar belakang pengalaman tentang bisnis ini. Nah, inilah Pak Sarno. Kemudian di bisnis ini Ibu harus tahu dari mulai pelajar, dari mulai mahasiswa, pemuda di luar sana sudah menjalankan di sini. Anggota polisi, anggota Polri, anggota TNI semua, Angkatan Laut, Angkatan Darat semua. PNS juga gabung di sini. Cuma PNS kita yang belum. Kita mencoba dengan kawan-kawan. Kemudian guru-guru juga, para profesional, dosen. Karena di sini jelas Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita ragu lagi, tidak perlu takut lagi. Kadang-kadang pulang dari sini, Pak Dijulak, Pak Dedi, ada yang seperti itu kawannya. Nah, tidak, inilah buktinya, ini bukti nyata oleh mereka. Kemudian Pak toko-toko. Nah kemarin pagi saya kirimkan ini ke Nabu-Nabu. Karena ada pertanyaan, Pak ini legalnya Pak, syariah enggak? Kata Pak Ustadz begini-gini, ya udah saya kirim gambarnya. Ustadz pada ikut kok di Jawa Tengah. Artinya di bisnisnya legalitasnya jelas, syariah juga. Nah, kemudian ini kepala daerah, banyak bupati, kepala daerah, wakil bupati, ketua DPRD ini semuanya bergabung di sini. Kemudian ibu rumah tangga, latar belakangnya rumah tangga, jadi jangan sampai ibu rumah tangga takut di sini. Kemudian juga, nah ini pegawai swasta juga. Latar belakang apa aja? Bukan dari tukang roti sekarang udah penghasilan cukup besar, udah punya mobil, dan tukang roti. Kemudian ya, ini artis juga ada yang gabung di sini. Kemudian TKW Malaysia, Hongkong, Taiwan banyak. Para TKW yang gabung di sini. Dengan latar belakang, kadang-kadang nggak punya pendidikan, mereka sudah punya penghasilan 20 juta, 30 juta Bapak Ibu. Nah inilah hebatnya di sini. Nah ini penghargaan. Kemarin saya di Jakarta, Bapak Kosen, hebatnya di CLM kita punya penghargaan di tahun ini 25 penghargaan. Nah 25 penghargaan inilah yang itu menjadi kita bahwa perusahaan ini bukan perusahaan sembarangan. Ini lah kira-kira itu. Oke Bapak Ibu, mungkin ada sedikit kantung juga kira-kira ya. Apa yang saya sampaikan, ya saya juga agak serak-serak basah nih untuk menyampaikan ini. Yang jelas Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini memang mungkin seliwat saja. Nanti lebih jelasnya nanti kita bisa tanyakan ke leader-leader kita. Tapi yang paling saya ingin sampaikan, pertama itu bagaimana kita hanya berubah pola pikir kita. Karena saya pengalaman saya juga gitu. Hari ini nabung, besok pagi bulan depan lagi nabung lagi. Saya mencari. Karena apa? Pola pikirnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merubah pola pikir kita dari yang kemarin itu dan berpikir untuk masa depan, tidak akan berhasil untuk menabung sini atau menjalankan bisnis ini. Tapi kalau Bapak Ibu bisa merubah pola pikir kita, insya Allah semuanya akan terjadi. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi, siapa nih Pak? Iya, Indonesia.